Assalamualaikum Sobat Beriman, kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa seorang preman terkenal yang akhirnya masuk Islam setelah bertemu dengan seorang gadis muslim. Kisah ini penuh hikmah dan menunjukkan bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau diberikan kepada kita kelak di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini supaya tidak ada yang gagal paham. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai. Jadi, bagaimana bisa seorang preman yang dikenal keras dan jauh dari agama, akhirnya menemukan hidayah? Kisah ini dimulai dari pertemuannya dengan seorang gadis muslim yang ternyata memiliki kekuatan luar biasa dalam menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Dari sinilah perjalanan spiritualnya dimulai, dan dengan setiap langkah, ia semakin menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tentu, prosesnya tidak mudah, dan banyak tantangan yang harus ia hadapi. Namun, melalui ketulusan hati dan keinginan untuk berubah, ia akhirnya memeluk Islam dan menemukan cahaya yang tak pernah ia duga sebelumnya. Kisah ini bukan hanya tentang perubahan hidup seorang preman, tapi juga tentang bagaimana kita semua bisa berubah, apapun latar belakang kita. Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa perubahannya, mari kita kenalan dulu dengan sosok preman yang menjadi fokus cerita ini. Namanya adalah Arman. Mungkin bagi sebagian orang, mendengar nama Arman, mereka langsung terbayang sosok yang keras, menakutkan, dan jauh dari agama. Ia dikenal luas sebagai preman di daerahnya, sering terlibat dalam perkelahian, tawuran, bahkan kegiatan ilegal. Bagi banyak orang, Arman adalah simbol dari kehidupan keras dan penuh dengan kekerasan. Lahir dan tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kemiskinan dan kekerasan, Arman sejak kecil sudah terbiasa dengan dunia yang keras. Orang tuanya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun seringkali tak mampu memberikan perhatian yang cukup untuk membimbingnya. Arman lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, berkumpul dengan teman-teman yang memiliki pola pikir serupa. Mereka sering melakukan hal-hal yang salah, namun bagi Arman, itu adalah cara untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan pengakuan, dan untuk merasa kuat di dunia yang tak ramah. Arman tumbuh besar dengan rasa kemarahan yang membara dalam dirinya. Dia merasa dunia ini tidak adil, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjadi yang terkuat. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kekerasan atau melanggar hukum. Mungkin, di dalam hatinya yang terdalam, Arman merindukan sesuatu yang lebih, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Dia merasa terperangkap dalam lingkaran kekerasan dan kebencian, sampai akhirnya pertemuannya dengan seorang gadis muslim mengubah segalanya. Sosok Arman ini seperti gambaran banyak orang yang mungkin kita lihat setiap hari, terlihat keras, tak terkalahkan, tapi sebenarnya menyimpan banyak luka di dalam hati. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, Arman sering merasa kosong dan terasing. Hidupnya penuh dengan pertarungan, namun tidak ada kedamaian yang bisa dia temukan. Ia menjalani hidup tanpa arah yang jelas, mencari kebahagiaan dengan cara yang salah, hingga akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Arman seperti biasa, berjalan menyusuri jalanan kota yang ramai, dengan langkah tegas dan wajah tanpa ekspresi. Namun, sesuatu yang tak biasa terjadi ketika dia melewati sebuah toko kecil yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Di depan toko itu, ada seorang gadis muda yang sedang berdiri, mengenakan jilbab putih dengan senyum yang sangat ramah, menawarkan produk kepada orang-orang yang lewat. Mata Arman langsung tertuju pada gadis itu. Meskipun ia bukan orang yang mudah terkesan, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang membuat hatinya tergetar. Gadis itu, namanya Aisyah, tampaknya tidak melihatnya sebagai preman, seperti kebanyakan orang yang mengenalnya. Aisyah tidak takut pada Arman, tidak melihatnya dengan pandangan jijik atau takut. Senyumannya tidak canggung, dan sikapnya penuh dengan kebaikan yang tulus. Awalnya, Arman menganggapnya hanya seperti gadis biasa yang tidak tahu apa-apa tentang hidup keras di jalanan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Arman merasa berbeda. Suatu hari, Arman lewat lagi di depan toko itu, dan kali ini Aisyah sedang berbicara dengan seorang ibu yang membeli barang. Tanpa sadar, langkah Arman melambat, matanya tertuju pada gadis itu, tidak tahu kenapa. Namun ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan, membuatnya berhenti sejenak. Aisyah, yang kebetulan melihatnya, tersenyum dan menyapanya dengan lembut. "Assalamualaikum, Mas,
sapanya, dengan suara yang lembut dan penuh kehangatan. Arman terkejut, karena jarang sekali orang menyapanya seperti itu. Biasanya, orang akan menunduk atau menghindari pandangannya, tapi Aisyah justru menyapanya dengan penuh kepercayaan diri. Awalnya, Arman hanya mengangguk sambil berlalu, berusaha untuk mengabaikan sapaan itu. Namun, entah kenapa, hatinya sedikit berdebar. Beberapa hari kemudian, Arman kembali lewat di depan toko itu. Kali ini, Aisyah sedang duduk di bangku dekat toko, membaca sebuah buku. Tanpa sadar, Arman berhenti lagi, menatap dari jauh, pemandangan yang tidak biasa baginya, karena dia jarang melihat orang seperti Aisyah, yang tampaknya sangat tenang, damai, dan begitu berbeda, seolah ada ketenangan yang terpancar dari dirinya, yang tidak bisa Arman dapatkan dari dunia keras yang dia jalani. Aisyah, yang menyadari Arman berdiri agak lama di sana, menatapnya sejenak. Tanpa ragu, dia bangkit dan mendekat. "Mas Arman, kenapa tidak duduk sebentar? Sepertinya capek setelah berjalan jauh." Arman terkejut, dia tidak biasa dengan orang yang begitu terbuka dan ramah tanpa ada alasan tertentu. "Kamu tahu nama gue?" tanya Arman, bingung dan sedikit merasa aneh. Aisyah tersenyum, "Tentu saja, Mas, saya sering melihatmu lewat, dan saya yakin, di balik sikap kerasmu, pasti ada banyak hal yang belum kamu temukan dalam hidup ini." Mendengar kata-kata itu, Arman merasa ada yang aneh. Biasanya orang-orang hanya melihatnya dari luar, menganggapnya hanya seorang preman tanpa hati, tapi Aisyah seolah bisa melihat lebih dalam, sesuatu yang tak pernah dia pikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, tapi membuatnya mulai merasa penasaran. Tanpa sadar, percakapan itu menjadi awal dari banyak pertemuan yang tidak terduga. Setiap kali Arman lewat, Aisyah selalu menyapanya dengan senyuman yang penuh ketulusan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai merasa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Kenapa dia bisa merasa nyaman berbicara dengan Aisyah? Kenapa hatinya sedikit demi sedikit mulai terasa lebih tenang setiap kali mendengarkan suaranya? Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aisyah tidak hanya menjadi sosok yang membuat Arman penasaran, tetapi juga menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Dengan setiap pertemuan, Arman mulai merasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kehidupan yang lebih baik dari yang dia jalani saat ini. Sebuah kehidupan yang tidak dipenuhi dengan kebencian dan kekerasan, tetapi dengan kedamaian dan cinta yang tulus, seperti yang ditunjukkan Aisyah. Hari demi hari berlalu, dan Arman mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Hubungan antara dia dan Aisyah semakin baik. Setiap kali Arman melewati toko kecil itu, Aisyah selalu menyapanya dengan senyum yang sama, senyum penuh kedamaian yang seolah menenangkan hati Arman yang selama ini keras dan penuh amarah. Mereka mulai berbicara lebih lama, topik mereka pun semakin dalam, jauh dari sekadar obrolan ringan tentang cuaca atau barang yang dijual di toko. Aisyah selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Arman, yang biasa merasa bahwa dunia ini tidak adil, menemukan ketenangan setiap kali berbicara dengan Aisyah. Ada saat-saat di mana ia mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang masa kecilnya yang sulit, tentang bagaimana ia terjebak dalam dunia kekerasan yang tak pernah ia pilih, dan bagaimana ia selalu merasa kosong, meskipun semua orang takut padanya. Aisyah mendengarkan dengan penuh empati, tanpa pernah berkata sepatah kata pun yang bisa menyakiti perasaannya. "Mas Arman," kata Aisyah suatu hari, dengan lembut namun penuh keyakinan, "Tuhan itu Maha Penyayang, tidak ada yang terlalu buruk untuk mendapatkan ampunannya." Kata-kata itu seperti sebuah hujan yang menyirami tanah hati Arman yang kering. Dalam hidupnya yang penuh dengan kekerasan, ia tidak pernah merasa ada tempat untuk dirinya di mata Tuhan. Tapi Aisyah membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa diterima oleh Tuhan. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang tujuan hidup, dan tentang bagaimana Aisyah melihat dunia. Aisyah, yang selalu penuh dengan senyum dan ketenangan, tidak pernah lelah menjelaskan tentang Islam, dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Ia tidak pernah memaksakan Arman untuk mengikuti ajaran-ajaran tersebut, tetapi selalu memberikan ruang untuk Arman berpikir, merenung, dan memilih dengan hatinya sendiri. Suatu sore, setelah berbicara panjang lebar tentang kehidupan, Aisyah akhirnya berkata dengan lembut, "Mas Arman, Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, untuk mencari kedamaian di dalam hati, dan untuk selalu mengingat Allah." Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Aisyah yang begitu menyentuh. Selama ini, ia mencari kedamaian dalam cara yang salah, dengan kekerasan dan kebencian. Namun, Aisyah memberinya gambaran tentang kedamaian yang sebenarnya,
kedamaian yang datang dari dalam hati, kedamaian yang hanya bisa ditemukan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu, Arman pulang dengan pikiran yang kacau. Dia berjalan melewati jalanan yang biasa ia lewati, namun kini semuanya terasa berbeda. Setiap langkahnya terasa lebih berat, namun lebih penuh dengan rasa ingin tahu. Di dalam hatinya, ia merasakan sebuah keinginan yang kuat untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Ia mulai mempertanyakan segala yang telah ia lakukan selama ini, dan ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada jalan lain selain jalan yang selama ini ia tempuh. Beberapa hari kemudian, saat mereka bertemu lagi, Aisyah melihat Arman yang tampak lebih serius dari biasanya. "Mas Arman, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Arman mengangguk, meski ia tahu hatinya sedang bergejolak. "Aisyah, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Aku ingin mengerti lebih dalam. Aku ingin tahu apakah mungkin aku bisa berubah." Aisyah tersenyum penuh kebahagiaan. "Kamu sudah memulai langkah pertama, Mas. Menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan untuk berubah adalah langkah yang sangat besar." Aisyah kemudian memberinya sebuah buku kecil berjudul Islam, Jalan Kedamaian. Buku itu sederhana, namun penuh dengan hikmah yang dapat mengubah pandangan hidup siapa saja yang membacanya. "Baca ini, Mas, dan semoga kamu menemukan apa yang kamu cari." Hari-hari berikutnya, Arman menghabiskan waktu membaca buku itu dengan penuh perhatian. Setiap kata yang ia baca membuat hatinya terasa lebih lapang. Setiap ayat yang ia baca memberi kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasa ada harapan, sebuah harapan yang dulu tak pernah ia tahu bisa ia temui. Ada perasaan baru dalam dirinya, sebuah perasaan yang membuatnya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lembut, lebih penuh kasih sayang. Suatu sore, setelah beberapa minggu, Arman kembali menemui Aisyah di toko kecil itu. "Kamu tahu, Aisyah," kata Arman dengan suara yang penuh haru, "aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam, dan aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Aku ingin menemukan kedamaian seperti yang kamu miliki." Aisyah menatapnya dengan penuh haru, matanya berkaca-kaca. "Mas Arman, itulah yang aku harapkan dari kamu. Perubahan itu datang dari dalam hati, dan kamu sudah memulainya. Semoga Allah memberkahi langkahmu." Pada saat itu, Arman merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Dia tidak tahu apakah dia sudah sepenuhnya siap, tetapi hatinya penuh dengan keyakinan. Aisyah membantunya melihat dunia dengan cara yang berbeda, mengajaknya untuk menatap hidup dengan penuh harapan, bukan dengan kebencian. Dan meskipun jalan untuk berubah tidak akan mudah, Arman tahu bahwa ia tidak sendirian. Dia memiliki Aisyah, dan yang lebih penting lagi, ia kini merasa bahwa ia memiliki Allah. Hari itu, Arman merasa hatinya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Setelah berhari-hari membaca dan merenung, ia tahu satu hal dengan pasti, ia ingin memeluk Islam. Perasaan yang telah lama ia pendam kini menjadi jelas, dan hatinya merasa damai dengan keputusan itu. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit ragu. Ia tahu bahwa pernyataan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia ingin menyampaikannya kepada Aisyah, karena Aisyah lah yang telah menunjukkan jalan ini kepadanya. Sore itu, ketika Arman tiba di depan toko tempat Aisyah bekerja, ia merasa sedikit gugup. Namun, langkahnya mantap, seolah dunia mendukung keputusannya. Aisyah yang sedang duduk di bangku depan toko melihat Arman mendekat, dan seperti biasa, senyuman lembut menghiasi wajahnya. "Assalamualaikum, Aisyah," Arman memulai, suaranya sedikit bergetar. Aisyah tersenyum hangat, namun kali ini dia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Arman. Ada sesuatu yang mendalam dalam matanya, sesuatu yang penuh keyakinan. "Waalaikumsalam, Mas Arman, ada yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya lembut. Arman menarik napas panjang, lalu dengan suara yang lebih yakin, ia berkata, "Aisyah, aku ingin memeluk Islam, aku ingin menjadi seorang Muslim. Aku merasa, ini adalah jalan yang benar. Aku ingin berubah, dan aku ingin mencari kedamaian sejati dalam hidupku." Aisyah terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, senyumannya merekah lebar. Namun ada haru yang mendalam dalam hatinya. "Mas Arman," ucapnya pelan, "Alhamdulillah, itu adalah keputusan yang luar biasa. Aku sangat bahagia mendengarnya. Semoga Allah memberikan kekuatan untukmu, dan semoga hidayahnya selalu menyertaimu." Arman merasa ada rasa lega yang luar biasa setelah mengatakan itu. Meski ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru dimulai, ia merasa langkah besar telah ia ambil, dan saat itu juga, di hadapan Aisyah, ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Setelah Arman memeluk Islam, perubahan yang terjadi padanya sangat luar biasa. Bukan hanya dalam hal penampilan, tapi juga dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari.
orang-orang yang sebelumnya mengenal Arman sebagai seorang preman yang keras, mulai melihat perubahannya. Ia yang dulu dikenal dengan tatapan tajam dan sikap angkuh, kini terlihat lebih tenang, lebih ramah, dan penuh kasih. Penampilannya pun berubah drastis. Arman yang dulu sering mengenakan pakaian kusam dan terbuka, kini mengenakan pakaian yang lebih sopan dan sederhana. Ia mulai rajin menjaga kebersihan dirinya, dan yang paling mencolok adalah penampilan jilbab putih yang selalu dikenakan Aisyah, yang kini juga menjadi pilihan Arman untuk mengenakan peci dan pakaian yang lebih tertutup. Meskipun awalnya banyak yang heran dengan perubahan ini, tetapi tak ada yang bisa menyangkal bahwa ia kini tampak lebih bersih, lebih rapi, dan lebih penuh kedamaian. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan dalam sikap dan perbuatan Arman. Dia yang dulu sering berbuat kasar dan mengancam, kini berbicara dengan kata-kata yang lembut dan penuh hikmah. Ia mulai menghindari perkelahian dan kekerasan, memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Bahkan teman-temannya yang dulu sering terlibat dalam kejahatan mulai merasa heran dan terkejut melihatnya. Apa yang terjadi dengan Arman? Mereka bertanya, dan Arman hanya tersenyum, tanpa berkata banyak. Ia tahu, perubahan itu bukan hanya karena dirinya, tetapi karena hidayah dari Allah. Satu hal yang sangat mencolok adalah bagaimana Arman mulai lebih sering mendatangi masjid. Setiap kali azan berkumandang, ia tak lagi merasa malas untuk sholat. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa setiap kali sujud kepada Allah. Setiap doanya dipenuhi dengan permohonan ampunan, petunjuk, dan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam agama yang baru ia peluk. Aisyah, yang selalu mendukung Arman, merasa sangat bahagia melihat perubahan itu. Dia tidak pernah memaksa Arman untuk berubah, namun ia selalu memberikan ruang bagi Arman untuk merenung dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Kini, melihat Arman yang begitu penuh semangat dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim, Aisyah merasa sangat bersyukur dan terharu. Suatu hari, setelah Arman selesai melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ia menemui Aisyah di depan toko. "Aisyah," ucapnya dengan suara penuh keharuan, "terima kasih, kamu telah menunjukkan jalan yang benar untukku. Aku merasa hidupku kini penuh dengan harapan." Aisyah tersenyum, matanya berbinar. "Mas Arman, semua ini adalah hidayah dari Allah. Kamu hanya membuka hati dan pikiranmu untuk menerimanya. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Dan disinilah Arman berada sekarang, seorang pria yang telah meninggalkan masa lalu gelapnya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kisah hidupnya yang penuh dengan liku-liku, akhirnya membawa Arman pada kedamaian yang sejati, kedamaian yang hanya bisa ditemukan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan semuanya bermula dari pertemuannya dengan Aisyah, yang tidak hanya mengajarkannya tentang Islam, tetapi juga tentang kasih sayang, pengertian, dan perubahan yang datang dari hati. 5 tahun lalu, Arman mengambil langkah besar dalam hidupnya. Setelah menerima hidayah dari Allah, ia berubah menjadi sosok yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih mendekatkan diri kepada agama. Ia tahu bahwa perjalanan hijrahnya adalah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih duniawi. Meskipun hatinya sedikit berdebar setiap kali ia memikirkan Aisyah. Arman merasa bahwa Aisyah adalah bagian yang sangat penting dalam proses hijrahnya. Ia mengenal Aisyah sebagai sosok yang lembut, penuh kasih, dan selalu menjadi sumber motivasi baginya. Namun, ada satu hal yang Arman simpan dalam hatinya, keinginannya untuk melamar Aisyah. Ia merasa Aisyah adalah sosok yang akan menemani langkah hidupnya dalam kebaikan, dan di hatinya, ia berharap dapat berbagi kehidupan dengan Aisyah. Suatu sore, dengan hati yang penuh tekad, Arman akhirnya memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan ia merasa yakin bahwa Aisyah adalah orang yang tepat untuknya. Di luar masjid, setelah sholat berjamaah, Arman mengumpulkan keberaniannya untuk menghampiri Aisyah yang sedang duduk di bangku taman dekat masjid. "Aisyah," kata Arman dengan suara lembut, namun penuh keyakinan, "saya ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang sudah lama saya pendam dalam hati saya ingin melamarmu, Aisyah, saya ingin menemani hidupmu, bersama-sama kita membangun keluarga yang penuh berkah, insya Allah." Aisyah terdiam sejenak, matanya yang biasanya penuh kelembutan kini tampak lebih berat. Ia menatap Arman dengan pandangan yang sulit terbaca. "Arman," suaranya sedikit bergetar, aku sudah dilamar orang lain." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di hati Arman. Ia terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Aisyah, yang selama ini begitu dekat dengan dirinya, yang selalu ia anggap sebagai pendamping hidup, kini mengatakan bahwa ia sudah dilamar orang lain.
Perasaan hancur itu begitu dalam, Arman merasa seperti sebuah dinding tebal tiba-tiba runtuh, menimpa hatinya yang rapuh. Ia melihat Aisyah menunduk, seperti merasa bersalah. Namun Arman tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah diambil Aisyah, tidak ada yang bisa mengubahnya. Maafkan aku, Arman, aku sangat menghargai perasaanmu, kamu adalah pria yang luar biasa, dan aku tahu kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Tapi, aku harus mengikuti takdirku, aku sudah menerima lamaran dari orang lain, dan aku harus menjalani kehidupan itu. Aisyah melihat ke dalam mata Arman, penuh penyesalan, namun keputusan itu sudah diambilnya. Arman merasa hatinya seperti terkoyak, namun, dengan air mata yang hampir menetes, ia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, Aisyah, aku menghargai keputusanmu. Allah pasti punya jalan terbaik untuk kita semua." Hari itu, Arman pulang dengan perasaan yang sangat berat, hatinya masih terpuruk. Namun ia tahu satu hal, hijrahnya tidak bisa bergantung pada orang lain. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya ini harus semata-mata karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan seseorang, ia tidak boleh menjadikan cinta duniawi sebagai tujuan utama hidupnya. Meskipun hatinya patah, ia tetap berusaha untuk menjaga hatinya tetap teguh pada iman. Setelah kejadian itu, Aisyah tidak pernah lagi terlihat oleh Arman. Ia tidak lagi datang ke tempat yang biasa ia kunjungi, dan setiap kali Arman melintasi toko tempat Aisyah bekerja, Aisyah selalu tidak ada di sana. Seiring waktu, Arman mulai menerima kenyataan bahwa mungkin mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Ia terus melanjutkan hidupnya, mengasuh anak laki-lakinya yang baru lahir, dan berusaha menjadi ayah yang baik. 5 tahun berlalu begitu saja, Arman telah membangun kehidupan baru, dengan istri yang penuh kasih dan anak laki-laki yang kini sudah tumbuh menjadi anak yang lucu dan cerdas. Ia merasa hidupnya mulai lebih lengkap, meskipun ada rasa rindu yang terkadang datang begitu saja. Rindu akan masa-masa ketika ia masih dalam pencarian dan harapan untuk bisa bersama dengan Aisyah. Pada suatu pagi yang cerah, Arman sedang mengajak anaknya berjalan-jalan di taman kota. Ia merasa damai, meski ada rasa kosong yang tak terucapkan. Namun, tiba-tiba langkahnya berhenti. Di depan sebuah bangku taman, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Itu adalah Aisyah. Aisyah kini berdiri di sana, dengan seorang gadis kecil di sampingnya. Wajah Aisyah kini tampak lebih matang, lebih dewasa, dan lebih penuh kedamaian. Gadis kecil di sampingnya tampaknya adalah anak perempuannya. Mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, semua kenangan itu kembali. "Aisyah," ucap Arman dengan suara yang penuh kebingungan dan kehangatan. Aisyah tersenyum lembut. "Arman, sudah lama ya, bagaimana kabarmu?" Arman tersenyum, meski dalam hatinya masih ada rasa haru. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Ini anakku, namanya Yusuf," katanya sambil merangkul anak laki-lakinya yang sedang bermain di dekatnya. Aisyah mengangguk dengan senyum yang lembut. "Aku senang melihatmu bahagia, Arman, Yusuf pasti sangat membanggakanmu." Lalu, Aisyah mengalihkan pandangannya ke anak kecil di sampingnya. "Ini Zara, anak perempuanku," katanya dengan bangga. Arman memandang anak perempuan Aisyah yang kini sudah cukup besar. Zara terlihat sangat cantik dan ceria, dengan senyum yang penuh keceriaan. Arman bisa merasakan bahwa Aisyah telah menemukan kebahagiaannya, begitu juga dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, keheningan mengisi ruang antara mereka. Arman merasa seakan waktu berhenti sejenak, tidak ada kata-kata yang keluar, hanya senyuman yang mengisyaratkan bahwa semuanya telah berubah. Mereka telah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Arman tidak lagi merasa sakit, karena ia tahu, hidupnya sudah penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Aisyah akhirnya berkata, "Aku berdoa semoga kamu selalu diberkahi, Arman, semoga Allah memberimu kebahagiaan yang lebih besar." Arman menatap Aisyah dengan penuh keikhlasan, lalu berkata dengan lembut, "Dan semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi langkah hidupmu. Aisyah, semoga kita bertemu lagi, di waktu yang lebih baik." Mereka saling berpamitan, namun kali ini tanpa ada rasa penyesalan. Keduanya telah menemukan jalan mereka masing-masing, dengan keluarga yang telah mereka bangun. Dalam hati mereka, keduanya merasa bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan takdir, dan tak ada yang sia-sia.